Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Awalia Hafifah, NIM 10118033. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Praktikum Swamindikasi tentang kecacingan. Yang pertama ada definisi. Untuk definisinya yaitu merupakan salah satu penyakit yang ditularkan melalui tanah dan disebabkan oleh parasit cacing dengan dampak mengganggu perkembangan fisik, kecerdasan mental, prestasi, dan menurunkan ketahanan tubuh. Untuk etiologi, cacing penyebab penyakit pada manusia ini ada cacing gelang, cacing cambuk, cacing kremi, cacing tambang, dan cacing pita. Yang pertama cacing kremi. Penyebabnya yaitu telur cacing yang menempel pada jari tangan mereka akan ikut masuk ke dalam mulut. Biasanya telur tersebut menetas di usus kecil dan masuk ke usus besar. Pada usus besar, cacing kremi akan menempel dan mengambil makanan. Setelah dewasa, cacing kremi betina menuju anus untuk mengeluarkan telur. Untuk ciri-ciri anak yang terkena cacing kremi yaitu gatal di sekitar anus, susah tidur, terasa nyeri, dan terjadi iritasi di sekitar anus, dan terdapat cacing kremi pada tinja. Cacing gelang. Gangguan pada cacing gelang ini disebabkan karena larva yang masuk ke paru-paru sehingga terjadi perdarahan pada dinding alveolus. Gangguannya disebabkan oleh cacing biasanya ringan seperti mual, berkurangnya nafsu makan, diare, dan konstipasi. Keadaannya dapat dikatakan serius apabila cacing menggumpal dalam usus sehingga mengakibatkan penyumbatan pada usus. Cacing tambang. Infeksi pada cacing tambang ini dapat mengakibatkan kehilangan darah secara perlahan, sehingga penderita dapat mengalami anemia. Untuk penularannya ini bisa melalui mulut, luka di kulit, oleh telur dan larva cacing yang bisa terdapat misalnya di tanah, debu, dan lantai. Yang kedua ada telur cacing, akan menempel pada sayuran yang tumbuh pada daerah yang terkontaminasi. Seperti sayuran yang tidak dimasak, tidak dicuci, dan tidak dikupas dengan benar, maka telur cacing akan tertelan. Yang ketiga, telur cacing yang tertelan dari sumber air yang telah terkontaminasi. Yang keempat, yaitu larva dapat menembus ke dalam kulit. Untuk gejalanya yaitu perut buncit, badan kurus, rambut seperti rambut jagung, lemas, cepat lelah, pucat, mata belean, kehilangan nafsu makan, sukar tidur, gatal-gatal di sekitar dubur di malam hari, dan anemia yang disebabkan oleh cacing tambang, cacing cambuk, cacing pita. Untuk penata laksanaan ini ada dua, yaitu non-farmakologi dan farmakologi. Yang pertama kita bahas non-farmakologi terlebih dahulu. Yang pertama bisa menjaga kebersihan diri dengan cara memotong kuku, menggunakan sabun pada waktu mencuci tangan dan kaki dan setelah buang air besar. Yang kedua, menghindari makanan yang telah dihinggapi lalat dan cuci bahan makanan untuk menghindari telur cacing dan selalu memasak makanan dan minuman. Yang ketiga, menggunakan karbol di tempat mandi. Yang keempat, menggunakan alas kaki untuk menghindari sentuhan langsung dengan tanah. Untuk farmakologi, ada obat golongan antihelmintik yang bernama pirantel pamoat dan piperazine. Untuk pirantel pamoat, kegunaan obat pengobatannya askariasis, oksiuriasis, ankilostomiasis, dan nekatoriasis. Untuk kontraindikasi penderita gangguan fungsi hati, anak di bawah umur 2 tahun, dan ibu hamil. Untuk efek samping, nafsu makan hilang, mual, muntah, diare, kram lambung, sakit kepala, pusing, dan mengantuk. Untuk bentuk sediaan ada dua, tablet 125 mg dan tablet 250 mg. Untuk aturan pakai, tablet 125 mg usia 1-5 tahun, 1 tablet, 5-9 tahun, 2 tablet, 10-15 tahun, 3 tablet, di atas 15 tahun dan dewasa, 4 tablet. Sedangkan tablet 250 mg, usia 1-5 tahun, setengah tablet, 5-9 tahun, 1 tablet, 10-15 tahun, 1,5 tablet, di atas 15 tahun dan dewasa, 2 tablet. Yang kedua ada piperazine.
kegunaan obat, yaitu pengobatan askariasis, oksiuriasis, atau enterobiasis. Untuk kontraindikasi penderita epilepsi, alergi terhadap piperazin, gangguan fungsi hati atau ginjal, efek samping mual, muntah, gangguan pada fokus mata, dermatitis, diare, dan reaksi alergi. Bentuk sediaan ada dua, yaitu sirup piperazin sitrat 1 gram per 5 mili, kemasan sirup 15 mili, sirup piperazin heksahidrat 1 gram per 5 mili, kemasan sirup 15 mili. Untuk aturan pakai, askariasis, untuk cacing askariasis yaitu cacing gelang, untuk dosis tunggalnya bayi 2,5 mili, usia 1-2 tahun 5 mili, 3-5 tahun 10 mili, di atas 6 tahun dan dewasa 15 mili. Diminum selama 2 hari berturut-turut. Yang kedua, oksiurasis. Untuk bayi, aturan pakai 1 kali sehari 2,5 mili, 1-2 tahun 2 kali sehari 2-5 mili, 3-5 tahun 2 kali sehari 5 mili, di atas 6 tahun dan dewasa 3 kali sehari 5 mili. Diminum setelah makan selama 4 hari berturut-turut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.